خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وشرق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma iftah lana futuhal arifin wa anshur 'alaina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jamaah Alhamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ngaji ngasuh, ngaji bersama pengasuh kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh atau Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Alhamdulillah kita sudah memulai dengan sholawat, dengan mengingat kembali sifat-sifat kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diawali di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bayani. Jadi lam yahtalim itu sebetulnya kan selalu mengingatkan kita betapa mulianya Rasul, betapa sifat-sifatnya itu menggambarkan sifat-sifat teladan, uswah gitu, yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla al-bidayah hayya naqra surat al-Fatihah khususan ila muallif hadzal kitab
Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa mu'allif Maraqil Ubudiyah syarah li Bidayah yakni al-alim al-fadil al-kamil Syekh Nawawi al-Jawi al-Tanani wa khususan naqra hadhil Fatihah aidan ila muassis hadzal ma'had Kiai Haji Ahmad Syaikhu ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah di majelis kita di studio ini yang hadir sekarang jemaah Al-Hamidiyah dari Madrasah Sanawiyah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir dan juga para pembina tentu ya. Dan juga jemaah kita yang selalu hadir online dengan menyamakan niat untuk thalabul ilmi. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan bab tentang kalau fasalnya itu kemarin ada buma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Etika apa sih yang dilakukan, ya, amaliyah yang kita lakukan setelah terbit matahari sampai menjelang zawal. Kemarin itu begitu ya. Nah, kemarin sudah sampai pada halaman 36 kalau di versi yang saya pegang. Kemarin itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setelah sholat subuh ya, kemudian ada zikirnya, ada tasbihnya, ada doanya, kemudian melakukan sholat isyraq, kemudian sholat duha. Kemarin Pak Ustadz Fauzan juga menambahkan belakangan ya setelah selesai bahwa afdoliyah dari sholat duha itu kira-kira pukul 9 gitu. Karena kalau di sini istilahnya rub'un nahar, seperempat siang, jadi kira-kira jam, meskipun bukan mutlak jam 9 gitu ya, bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10 gitu ya, sebelum zawal. Nah, kemarin itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 4 amaliyah yang bisa dilakukan kalau sudah selesai sholat duha. Jadi yang utamanya itu apa, mungkin yang dianjurkan apa, ini ada 4 gitu ya. Nah, salah satunya yang kemarin itu adalah beraktivitas fil ilmin nafi', di dalam ilmu yang bermanfaat gitu. Al-halah yang pertama itu ya. Kemarin itu istilahnya antusarrifahu fi thalabil ilmin nafi' fid din. Jadi mentasarrufkan sisa waktu sebelum zawal itu untuk kepentingan ilmu. Nah, disitulah Al-Ghazali kemarin menjelaskan bahwa yang utama itu aktivitas ilmu itu 3. Yang pertama itu dia alima, belajar. Yang kedua itu dia amila, mengamalkan. Yang ketiganya allama. Jadi alima, amila, allama. Itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang belajar, dia harus mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Kalau sudah diperoleh, ya kemudian sudah bisa mengamalkan, maka dia allama, dia harus mengajarkan. Kalau ada orang yang hanya belajar kemudian tidak mengamalkan, ya itu kasajar bila samar, ibarat pohon yang tidak berbuah. Kalau ada orang yang berilmu mengamalkan tapi tidak mau mengajarkan, itu juga belum sempurna. Jadi, nah alhamdulillah kita nih semuanya, hampir semuanya kalau di kita maya dalam level tertentu semuanya mengajarkan ilmu. Para guru di madrasah atau di sekolah, atau masing-masing kita mungkin di rumah juga, apalagi kalau para pembina kepada para santri, alhamdulillah ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang
Kalau di saya halaman 37 ya, yang paling atas itu fa'in da'atka. Fa'in da'atka nafsuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Fa'in da'atka, maka kalau mengajak kepada engkau apa atau siapa, nafsuka, nafsu engkau, maksudnya di sini nafsu amarah, al-amarah, al-lawamah, nafsu yang buruk. Kalau mengajak kepada engkau, apa nafsuka, nafsu engkau, ila tarkima, untuk meninggalkan amaliyah, dzakarna yang telah kami ceritakan, hu itu emak, maksudnya dzakarnahu yang telah kami ceritakan amaliyah itu, minal aurodi, minnya di sini lil bayan, yakni minal aurodi, yakni wirid-wirid, wal adkari dan zikir-zikir. Kalau setelah dikasih tahu bahwa yang paling utama itu alima, amila, alama, gitu. Ada zikirnya, ada wiridnya setelah subuh itu. Tapi kalau hawa nafsu kita itu menggoda kita, misalnya, ya, udah nggak usah dilakukan, nggak usah yang wirid itu, yang wirid yang itu nggak usah deh, misalnya gitu, panjang, istifqolan, karena menganggap berat, lidalika, atas amaliyah zikir itu, atas amaliyah wirid itu. Kan setelah subuh itu kan ada wiridan yang kalimah al-asrah, ada 10 kalimat ya, yang dibaca minimal masing-masing 3 kali, bisa 10 kali, bisa 70 kali, bisa 100 kali. Mulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, bihadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samil. Berat misalnya, ini nafsu kita nih, nafsu amarah kita ini udah nggak usah, misalnya istisqolan, siqol, jadi menganggap berat. Maka kalau di dalam hati kita terbersit rasa berat untuk mengamalkan amaliyah itu, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna syaitana, bahwa sesungguhnya syaitan, al-la'ina, dibacanya al-la'ina, mansubun, ataf, bukan ataf, maaf, na'at ke as-syaitan, sifat. Anna syaitana, sesungguhnya syaitan, ketahuilah kalau ada dalam hati itu seperti itu, anna syaitana, bahwa sesungguhnya syaitan, al-la'ina, yang dilaknat, qad dassa, itu nyata sudah apa ya, dasa itu menginjak, dasa itu menginjak, menanamkan, menginjak, merendahkan, di setengahnya di sini akhfa, bisa juga menyembunyikan, menanamkan, menyelipkan. Qad dassa, sungguh setan telah menanamkan, fi qalbika, di dalam hati engkau, ada sebuah penyakit, ada fina, yang terpendam. Nah, hati-hati tuh. Kalau di dalam hati kita ada rasa berat untuk wirid, ada rasa berat untuk zikir, ada rasa berat untuk thalabul ilmi, bukan dari orang lain loh, dari hati kita sendiri. Mu'taqidan fiqla dalikal madkur, itu sesungguhnya setan di situ sedang berperan. Setan sedang menanamkan satu penyakit yang nyaris tak terlihat, ad-dafin. Ad-dafin itu rumpun kata dafnun, mengubur, yang terkubur. Sesuatu yang terkubur itu tidak kelihatan, tapi ada. Coba, misalnya harta karun yang terkubur tidak kelihatan dari atas, tapi ada.
atau mayat yang dikubur kan di bawah tanah kan tidak kelihatan, tapi ada, kita yakin. Nah, ini ada penyakit yang ditanamkan oleh setan di dalam hati kita kalau kita berat melaksanakan amaliyah yang baik. Penyakit apa itu? Wahwa, dan adapun ada udafin itu, penyakit yang tersembunyi itu hubbul mali. Itu adalah mencintai harta. Mencintai dalam pengertian ta'aluk, tidak kepada Allah. Ta'aluknya itu kepada hartanya. Ta'aluk itu artinya nempel terus, orientasinya itu kepada kekayaan. Wal jahi, dan kepada kebanggaan, kekuasaan, kehormatan. Al-jah. Nah, itu penyakitnya. Sejak awal kitab ini ya, Al-Ghazali kelihatan konsisten untuk mengingatkan bahwa satu kebaikan itu bahkan seorang ulama sekalipun ketika di dalamnya, di dalam niatnya, di dalam niat beramalnya, di dalam mengajarnya, di dalam belajarnya, itu niatnya itu untuk hubbul mal, al-mukasaroh misalnya, semata-mata untuk itu, dan juga untuk kepangkatan, maka itu hilang semuanya. A'udzubillah, subhanallah. Tidak mudah memang ya, berat. Kan harta itu sesuatu yang konkret ya, konkret dan kita butuh gitu. Coba kalau ditanya, kamu butuh harta? Ada tidak yang menjawab, enggak, saya enggak butuh. Rasanya kok enggak ada ya. Butuh baju ya butuh lah, butuh motor ya butuh dong. Butuh mobil ya tentu saja butuh. Pengen naik pangkat, ya pengen lah, siapa yang tidak mau. Pengen kedudukan, pengen gitu. Jadi kalau Imam atau Syekh Al-Makassari itu di dalam Ngariksa yang kemarin saya bahas di khatamannya, itu di bagian akhirnya itu menyelipkan bahwa seseorang itu, seorang hamba itu tidak masalah ia masgulan bidunya gitu. Dia memang harus beraktivitas gitu. Masgul itu kan sibuk ya, sibuk dengan urusan dunia, maksudnya beraktivitas. Tetapi qalbuhu muta'alliqun lillah. Yang penting itu di dalam aktivitasnya itu selalu hatinya itu nempel, muta'alliq kepada Allah gitu. Jadi gitu. Jadi bukan menghilangkan sama sekali gitu. Nah, kalau orientasinya hanya harta dan hanya jabatan, hanya harta dan hanya kepangkatan, itu yang harus hati-hati, karena disitulah katanya setan qaddasa. Kata qad itu kalau masuk ke dalam fi'il madhi artinya litahqiq. Dasa itu kan fi'il madhi ya, menanamkan. Qad, dikasih qad. Bisa saja sebetulnya tidak dikasih qad, dasa saja. Anna syaitana la'ina dasa. Tapi qad itu maksudnya litahqiq, nyata, sungguh, benar-benar. Gitu. Tidak ragu lagi. Itu adalah godaan syaitan. Fa'iyyaka, maka oleh karenanya hendaklah engkau takut. Ihdar, fa'iyyaka itu. Fa'iyyaka, maka hendaklah engkau takut. Antagtarra, untuk tertipu. Maksudnya hati-hati agar engkau tidak tertipu. Hendaklah engkau khawatir antagtarra, engkau tertipu bihi, dengan penyakit itu. Atau bihi dengan setan, bisa juga. Merasa aman. Saya mah nggak mungkin tergoda setan. Saya ilmunya udah banyak kan. Setan kan takut sama saya. Jinnya takut sama saya. Badan saya juga gede. Cincin saya ini udah ada isinya nih. Kalau dimasukin ke air nih, pakai minum, orang yang keselak pasti sembuh tuh. Nggak kasih cincin juga sembuh itu mah ya. Iya. Jadi gitu. Hati-hati jangan sampai merasa aman dari godaan setan, itu artinya tagtaro, engkau tertipu sebetulnya. Pintar sekali setan itu. Fatakuna, maka kalau engkau tertipu, fatakuna, maka ada engkau, gimana bacaan ini? Bidomidod wa fathilha, duhakah. Duhakah ya. Maka fatakuna, maka ada engkau duhakatan. Itu orang yang banyak tertawa, lahu,
bagi setan. Maksudnya ya menyenangkan setan kalau seandainya engkau tertipu seperti itu, merasa aman, merasa bahwa dirinya tidak akan ada lah di dalam hatinya itu perasaan yang buruk begitu, maka hati-hati, itu engkau akan membuat setan senang. Duhakatan, maka engkau akan menjadi orang yang kasirud dhahk, banyak tertawa lahu untuk setan. Fayuhlikaka, maka setan mencelakakan engkau. Wa yaskhura, dan apa fa'ilnya? Fayuskhira berarti. Dan membuat rugi syaitan minka, dari engkau. Gitu. Fa'in jarobta, ya. Ini bisa jarobta, bisa juribat. Kita lihat, saya coba jarobta dulu. Fa'in jarobta, maka kalau engkau mencoba nafsaka, diri engkau, muddatan, sepanjang zaman, fil aurodi, dalam mengamalkan wirid-wirid itu, wal ibadati, dan di dalam amaliyah ibadat-ibadat sunnah tadi itu, yang dari sejak terbit matahari itu. Nah, kalau saja engkau paksakan diri engkau itu, muddatan itu bisa sekali, tapi di tengahnya ada penjelasan zamanan tawilan, terus-terusan. Bisa juga dibaca fa'in juribat mungkin. Misalnya gitu ya, fa'in juribat, maka kalau dipaksakan, apa nafsuka, diri engkau gitu. Tapi rasanya lebih tepat fa'in jarobta ya. Kalau engkau malas, ada godaan, tapi engkau paksakan saja. Apa-apa deh, paling juga 30 menit. Zikir, wirid, paling juga 1 jam. Dibanding dengan kalau nonton itu kan minimal 2,5 jam ya. Kalau nonton gitu. Bisa lebih kalau film India ya. Kalau Bollywood ya, bisa 3 jam gitu kan. Ini mah cuma 30 menit zikir ini. Atau ini mah ada apa namanya, tholabul ilmi gitu. Saya paksakan saja. Nah, kalau engkau paksakan yang hal seperti fakanat, maka niscaya ada jiwa engkau itu latas tathqiluha. Latas tathqiluha itu fakanat, maka ada jiwa engkau itu latas tathqiluha, itu tidak menganggap berat jiwa engkau itu terhadap al-aurad wal ibadat. Nah, jadi tastilu itu fa'ilnya nafsuka, haknya itu ke al-aurad al-ibadat. Nah, kalau engkau paksakan jiwa engkau itu, maka jiwa engkau itu juga nurut nanti. Tidak akan menganggap berat kasalan, karena malas. Malas itu memang kalau diturutin gitu. Kasalan, karena malas, anha, dari al-aurad wal ibadat. Bismillah aja paksakanlah. Iya, benar. Kalau saya dari waktu kecil itu kalau malas tuh sini panggil sama bapaknya. Kenapa tadi enggak ikut ngaji? Malas, Pak. Mau dikasih doa supaya enggak malas? Mau. Oh, mau. Wah, lagi kecil mah kalau ada wirid-wirid itu kan semangat. Gini doanya. Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Kirain bahasa Arab, ternyata paksakeun gitu. Kalau pengen agak bahasa Arab sedikit, Allahumma faksakan. Pakai F ya. Kalau P kan bahasa Sunda kan. Pakai F. Allahumma faksain. Kalau Pak Hidayat faksain. Lebih Arab lagi. Iya, Allahumma faksain ya. Gitu katanya. Lakin, nah kalau sudah dipaksa, Allah mau paksakan tadi itu, lakin doharot, tetapi melainkan nanti yang ada bukan malas, lakin doharot, melainkan muncul apa roghbatuka, kecintaan engkau, fi tahsilil ilmi, di dalam menghasilkan ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat.
Roghiba fi itu idiom ya, dalam bahasa Arab ya. Artinya suka ya. Roghiba fi itu artinya suka. Kalau roghibaan kariha, tidak suka itu. Makanya ada faman kalau nikah itu an nikahu sunnati, faman roghiba an sunnati. Roghiba itu sama roghiba kan? Nikah itu sunatku, faman roghiba an sunnati, maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, ya, jangan diartikan roghiba di situ suka, karena belakangnya an. Kalau fi baru suka. Nah di sini fi, roghiba fi. Gitu. Yang muncul itu nanti malah antusiasme di dalam mempelajari, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid dan walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala. Walam turid dan tidaklah engkau menghendaki bihi dengan ilmu yang bermanfaat itu illa wajhallahi ta'ala, kecuali ridho Allah ta'ala, wajah Allah ta'ala, wadarul akhirati dan kok wadarul akhirati, wadarul akhirata dong, kan naatman ut ya, wadarul akhirata dan tidak bermaksud lagi kecuali untuk kehidupan akhirat. Wadarul akhirata dan kehidupan akhirat. Fadzalika, nah kalau sudah beratnya dihilangkan, kemudian yang muncul itu senang berilmu seperti hari ini, padahal mah udah pada pinter, guru-guru masih saja ikut duduk di majelis. Ini saya sekarang didampingi oleh para guru ustadz-ustadzah yang sudah ngajinya mungkin ngaji bidayah udah khatam berapa kali nih, tapi masih saja mau, karena niatnya itu tahsilul ilmi, begitu duduk di majlis ilmu illa wajhallah, lillah, bukan karena lil oman, bukan karena lil direktur atau lil ahamidiyah, bukan, karena ini mah saya memang wajhallah, kebetulan diatur saja jadwalnya kan gitu ya, kadang-kadang online, kadang-kadang luring. Nah fadzalika, maka kalau sudah ada perasaan seperti itu, tahsilul ilmi afdalu, itu lebih utama, min nawafilil ibadati, ketimbang melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah gitu. Udah keren tuh kalau sudah niatnya itu udah lurus ya untuk ilmu, maka itu bahkan lebih baik ketimbang ibadat sunat sekalipun. Tapi ada syaratnya, mahma sohat, sepanjang sah apa an-niyatu, niatnya. Mahma sohat an-niyatu. Niatnya ta'allumul ilmi. Niatnya itu lillahi ta'ala, li ihya'is syari'ah. Di sini Syekh Nawawi menambahkan, bi alla taqsuda fi ta'allumil ilmi illa al-qiyam bi ihya'is syari'ati wa nasriha. Udah niatkan saja pokoknya itu untuk menghidupkan syiar Islam di pesantren Al-Hamidiyah, untuk menghidupkan syiar Islam di lingkungan Yayasan Al-Hamidiyah, bahkan di luar ya, karena ini juga tidak hanya yang dari Al-Hamidiyah di Depok saja, dari tempat lain juga ada, dari Al-Hamidiyah di Surabaya juga sering hadir ya. Kalau tercapai jadi syiarnya itu gara-gara kita ikut hadir, ikut meramaikan, insya Allah itu niat kebaikan juga sampai kepada kita. Wa nasriha, dan untuk menyebarkannya. Jadi di-upload di YouTube oleh tim media Kominfo Al-Hamidiyah gitu ya. Kan nilai-nilai kebaikannya jadi tersebar begitu. Nah, kalau niatnya baik seperti itu, insya Allah itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Walakinna sya'an fi sihatin niyah fa illam walakinna sya'an, melainkan asya'an itu sesuatu yang dibiasakan, kelakuan biasanya diterjemahkan, fi sihatin niyati, di dalam sahnya niat. Fa illam tasihha, maka kalau tidak sah, maksudnya kalau tidak benar niatnya. Nah, kalau niatnya kepleset, hadir sih hadir, tapi niatnya itu
tadi misalnya liljah atau kalau kita ingat tidak doa yang di awal di bab ketika adabul khuruj ilal masjid, doa ketika keluar ke masjid itu ada tuh doanya itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Allahumma sebentar. Ini hafal saya biasanya. Ini kok tiba-tiba apa? Ada. Ya Allah, kok ini? Bukan. Yang di tengahnya itu fa inni lam akhruj atharon wala riyaan wala sum'atan wala riyaan wala sum'atan. Jadi kan ketika berangkat ke masjid itu ya Allah, fa inni aku lam akhruj, tidak keluar, atharon wala riyaan wala sum'atan. Aku keluar ke masjid, tetapi juga keluar untuk beraktivitas sebetulnya untuk kebaikan, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati orang. Bal kharajtu ittiqa'a sukhtika. Tapi aku keluar itu untuk menghindarkan diri dari murka Engkau ya Allah. Wabtigha'a mardotika. Dan aku semata-mata untuk mencari ridho Engkau. Makanya fanas alukanya itu fanas aluka antun kita. Ya, jangankan begini, kadang-kadang ngimamin sholat aja bacaan tuh lupa itu. Padahal udah hafal, wadduha tuh udah hafal. Kuliah juga udah hafal. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana aduh, ini ujungnya itu apa gitu. Saya pernah khutbah Jumat di sini. Saya nggak tahu pernah ada yang pernah dengar nggak cerita saya di sini. Saya lupa itu mau mengakhiri khutbah awal itu gimana caranya. Jadi udah mau, kan barokallah itu kan, barakallahu li walakum kan harusnya gitu, tapi saya lupa kata barokallah itu. Jadi muter terus, saya tambah lagi sampai kan nggak mungkin nggak mungkin kan, batal jamaah kan. Itu khutbah pertama kali di Alhamidiyah ketika saya sebagai pengasuh, pertama kali diangkat, inget nggak? Saya sebagai pengasuh, saya khutbah Jumat, dadakan, lupa saya barokallahnya itu. Aduh ya Allah, saya bilang lebeng itu ada teka impleng gitu ta. Nah, jadi saya tambah hadisnya lagi pura-pura, untungnya kita biasa public speaking kan, jadi ya nggak kelihatan sama orang. Nah di tengah-tengah baru barokah. Nah udah, ini si barokah teh kemana itu gitu. Kemana wah itu barokah teh baru nongol barokah. Oh Ibu Barkah ya. Oh iya, aduh maaf Bu, bukan ke Bu Barkah maksudnya. Iya, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Jadi itulah bahwa al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jadi yang namanya manusia itu ya tempat salah dan lupa, tidak usah khawatir gitu. Gampang Allah mah, kalau di hadapan Allah mah gampang. Kita punya salah tinggal istighfar. Asalkan benar istighfarnya, Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Kalau nggak ada kasih sayang Allah, mungkin kita ini susah masuk surga gitu. Karena kasih sayang Allah. Nah, kita lanjutkan. Fa'ilam tasihha, maka kalau tidak sah atau tidak lurus, tidak benar niatnya, fahuwa, maka adapun beraktivitas berilmu itu, tahsilul ilmi itu, ma'danu ghururil juhali, itu bisa menjadi tempat tertipunya orang-orang yang bodoh. Justru berilmu itu bisa jadi tempat kita terpedaya. Ma'dan ghururil juhali.
Wa mazlatu aqdamir rijali, dan bisa jadi tempat terpelesetnya kaki orang-orang yang berilmu. Ar-rijal di sini maksudnya al-ulama. Justru tempat terpelesetnya orang kayak kita ini yang pengajar ini, waduh, ada pengajar, ada ustadz dipanggilnya, ada panggil kiai, panggil bunyai, panggil syekh, buya, macam-macam. Itu tempat terpelesetnya itu adalah justru pada tahsilul ilmi, tetapi niatnya yang keliru. Naudzubillah, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu ya. Termasuk saya, mohon doanya. Saya kan lebih sering jadi tukang ngaji ketimbang dengerin ngaji kalau di Alhamidiyah. Nah, jadi ya potensi saya terpeleset itu besar sekali. Kan ibu bapak kan tidak tahu niat saya, kan tidak tahu kan. Bisa saja saya nih, dalam hati saya nih setan masuk kan, wah oman gitu. Di dalam hati saya itu setan tuh bisikin, hebat man kamu man katanya. Kamu sekarang ngaji bidayah, gitu tuh. Gitu. Kumaha tuh Bu Barkah? Yalah, kita lihat ya. Insyaallah Imam Al-Ghazali ini nyentil kita terus. Wal halatu tsaniyatu. Nah, sekarang masuk yang kedua. Wal halatu tsaniyatu, adapun pilihan yang kedua, keadaan yang kedua, maksudnya yang kedua itu, yang pertamanya kan kata Al-Ghazali tahsilul ilmin nafi'. Nah, memanfaatkan waktu dari mulai tulu'us syamsi, setelah terbit matahari sampai waktu zawal. Yang pertama itu adalah tahsilul ilmin nafi', berilmu yang bermanfaat, kemudian amalkan, kemudian ajarkan, mengajarkan. Nah, sekarang ada pilihan yang kedua. Aduh, nggak bisa mencari ilmu, mengamalkan, mengajar, saya nggak bisa. Al-halatu tsaniyatu, adapun keadaan yang kedua, opsi yang kedua, alla taqdiro, adalah bahwa engkau tidak mampu ala tahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat, fid dini, untuk agama. Mengajar tidak bisa, istifadah, belajar ke orang alim juga tidak ada waktu, begitu misalnya ya. Gimana dong pilihannya? Walakin tastaghillu, tetapi atau melainkan engkau menyibukkan diri saja, biwadhaifil ibadati, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Kalau begitu sibukkan diri engkau dengan ibadah. Kalau nggak bisa thalabul ilmi karena hal lain itu, biwadhaifil ibadah. Wadhaif ini sebetulnya isim ghair munsharif ya. Wadhaif itu jamak taksir sighat muntahal jumu. Biasanya kalau jamak taksir, kalau ada harful jar ba, itu dibacanya fathah, biwadhaifa, fi masajida, fi madarisa, kan begitu. Ini ada biwadhaifa, tapi kenapa tadi kita baca biwadhaifi? Karena menjadi mudhof. Ini untuk para santri, para guru bahasa Arab. Karena menjadi mudhof. Mudhof ke mana? Ke al-ibadati. Apa bait alfiahnya? Apa awalnya? Wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Ini untung ada Ustaz Fauzan nih di sini nih hadir. Terima kasih Ustaz Fauzan. Wa jurra bil fathati, ciri jar itu tidak selalu kasroh, bisa jadi fathah. Ma la yansharif untuk isim yang ghair munsharif, malam yudhaf kalau dia tidak diidofatkan. Kalau diidofatkan biwadhaifi, balik lagi ke biasa. Engkau sibukkan diri biwadhaifil ibadati, dengan ibadah-ibadah, wazifah ibadah, minadz dzikri, yakni dzikir-dzikir, wat tasbihi, dan tasbih, wal qiraati, dan baca Al-Qur'an, was sholati, dan baca sholawat gitu.
Di sini lebih tepat sholatnya bukan sholat tapi sholawat ya. Nah, sibukkan diri dengan itu. Saya pagi-pagi nggak belajar, nggak mengajar, tapi bekerja. Karena bagian saya ini bersih-bersih misalnya. Bagian saya ini tugasnya itu piket di luar, tidak apa-apa, tapi sambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan bisa kan begitu ya, sebisa mungkin. Fadzalika, maka adapun kesibukan yang seperti itu, min darajatil abidina, itu termasuk derajatnya orang-orang yang beribadah. Selalu segala aktivitas itu dijadikan sebagai ibadah. Pembina di Al-Hamidiyah, pembina itu musyrif ya, dan musyrifah. Kalau setelah jam 7 kan kosong ya. Nah, tugasnya maksudnya. Itu apa tuh biasanya? Nyuci ya, nggak apa-apa, benar. Ini jawaban yang bagus nih. Contoh yang bagus untuk ini. Nyuci. Nah, aku nggak bisa, saya nggak bisa karena harus nyuci. Jadi setelah selesai sholat duha itu, sisa waktu itu tidak bisa saya dipakai untuk tahsilul ilmi, nyuci. Tapi nyucinya itu diiringi dengan ibadah. Oh, buatkah harus zikir di kamar mandi? Ya nggak juga, nggak gitu-gitu amat kali gitu. Gitu ya. Jadi zikir itu bisa di lisan, bisa di hati. Kemudian sebisa mungkin itu adalah diisi dengan apa yang disebut sebagai ibadah, karena luas sekali ibadah ini. Wasiyari sholihina, dan termasuk perilakunya orang-orang yang saleh, yang seperti cara orang yang saleh. Siar itu siroh ya, jamak dari siroh, siar. Hal yang seperti itu selalu mewarnai ibadah, aktivitas apapun, nyupir sekalipun dari rumah ke sekolah, kalau disertai dengan zikir ya di dalam hati minimal, maka itu termasuk perilaku orang-orang yang saleh katanya. Thariqatuhum. Watakunu dan ada engkau aidon juga bidalika, dengan cara menyibukkan diri seperti itu, minal faizina, itu termasuk orang-orang yang berbahagia atau berhasil. Faiz ya, al faiz itu orang-orang yang sebetulnya al faizin itu orang al muttaqin, kalau Prof. Quraish Shihab menafsirkan itu. Al faiz itu bukan orang-orang yang menang, bukan. Makanya kalau Idul Fitri itu kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita aid, minal aidin wal faizin. Itu kadang-kadang suka diartikan Idul Fitri itu hari kemenangan. Itu keliru sebetulnya. Menang dari apa? Dari setan. Kalau kita merasa sudah menang, kita akan lalai. Jadi faiz itu, lihat di dalam Al-Quran, itu bukan menang sesungguhnya. Al-faizin itu ya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bahagia gitu ya. Mari kita inikan di sini orang yang lulus lah atau sementara ya, orang yang berbahagia. Nah, kalau sudah bisa melakukan itu, mengisi segala aktivitas dengan nilai ibadah, maka itu termasuk orang-orang yang al-faizin. Itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Al-halatu tsalitsatu, adapun opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga, keadaan yang ketiga. Antastaghilla adalah engkau menyibukkan diri bima, dengan sesuatu, yasilu, yang sampai, minhu, dari ini emak, apa, khairun, kebaikan, ilal muslimina, bagi orang-orang muslim. Nah, pilihan yang ketiga, tolabul tahsilul ilmi, tidak bisa. Menyibukkan diri dengan ibadah juga tidak bisa. Nggak ada ilmunya, saya nggak bisa, mau zikir, mau doa, nggak hafal doanya. Gimana dong? Ada yang ketiga. Yang ketiga itu, sibukkan diri engkau dengan segala aktivitas yang memberikan kebaikan buat orang lain. Itu aja, kan umum tuh. Antastaghila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Wa yadkhulu, dan masuk bihi, dengan sesuatu yang engkau lakukan itu, apa, sururun, kebahagiaan, ala qulubil mu'minina,
terhadap hati orang-orang atau kolbu orang-orang mukmin tuh. Jadi ini pilihan yang ketiga. Yang penting itu bikin orang lain bahagia. Apa susahnya bikin orang lain bahagia coba? Idkhalus surur 'alal mu'minin ibadah. Memasukkan kebahagiaan kepada orang lain itu kan ibadah. Gitu. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di depan saudaramu itu ibadah. Senyum zaman sekarang kan pakai WA, berarti ya kirimlah ikon yang senyum begitu. Jangan ngasih ngirim ikon yang jamedud. Apa jamedud? Cemberut ya, iya. Jamedud, cemberut. Atau enggak ngirim-ngirim acan misalnya gitu ya. Ngirim juga enggak, apalagi dengan senyum misalnya ada orang yang berbahagia gitu, mungkin bahagianya karena lulus begitu ya, kita ucapkan selamat. Itu bayangkan kalau kita menerima itu bahagia kan, ya tahniah, mabruk, bahagia, mungkin ulang tahun atau sebaliknya sedang ada kesedihan, lagi sedih, kemudian orang tahu gitu. Ya akhirnya orang pada ngedoain, kan senang juga kita kan gitu ya. Artinya sebaliknya, kalau kita ingin dapat pahala, berikanlah kebahagiaan yang seperti itu kepada orang lain, gitu, kepada orang yang sedang sakit, kepada orang yang sedang mungkin kesulitan, ya. Jadi jangan sampai media sosial itu yang katanya connecting people, katanya begitu konsepnya itu, menghubungkan orang, tapi sebetulnya disconnecting people sebetulnya. Bisa jadi disconnecting. Kalau connecting itu menghubungkan, disconnect sebaliknya. Gara-gara media sosial kita jadi tidak pernah silaturahmi langsung kan, paling nggak berkurang gitu. Sepertinya kira silaturahmi bisa, di mana saja bisa, iya betul. Tapi dalam pengertian tertentu kadang-kadang disconnecting gitu. Karena kita sama sekali menghilangkan atau mengurangi human touch-nya gitu. Sisi-sisi personal, sisi manusiawi itu idkhalus surur itu adalah bagian dari personal touch gitu ya. Pendekatan kepada orang lain untuk memberikan kebahagiaan. Nah, ini khairun. Ini baik katanya ilal muslimin. Surur gitu. Surur. Nih, di sini Imam Nawawi menjelaskan tambahannya min qadai hajatin lahum. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, berikan bantuan, qadaul hajah, wa muawanatun ma'ahum, ta'awun, saling menolong. Lagi butuh uang barangkali ya bantu, itu kalau bisa ya. Muawanah ala birrin wa taqwan gitu. Nah, oleh karenanya ini, di sini baru aja kita sebut. Nah, ini sebuah hadis mengatakan afdalul a'mali idkhalus sururi 'alal mu'minin. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang yang beriman, ya. Ini opsi yang ketiga. Masih yang ketiga. Yatayassaru, atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang yatayassar, yatayassar itu mempermudah, menjadi mudah. Yatayassar menjadi mudah bihi dengan perbuatan itu apa? Al-amalus sholihatu, amal-amal saleh lissolihina, bagi orang-orang yang saleh. Atau lakukan sesuatu yang bisa mempermudah orang lain mengerjakan kebaikan. Yatayassar bihi al-amalus sholih lis-sholihin. Yatayassar bihi al-amal as-sholih. Bukan orang lain, malah ke diri kita. Jadi ke diri kita ini. Sibukkan diri ya, au tastaghilu bima yatayassaru bihi al-amal as-sholihah lis-sholihin. Atau kalau tidak, berbuat baiklah, mudahlah untuk berbuat baik kepada orang-orang saleh. Kakhidmatil fuqahai, seperti berkhidmat kepada ahli ilmu, takzim kepada ahli ilmu. Aduh, saya mah mengamalkan ilmu dan ilmunya dikit,
apalagi mengajar nggak bisa juga, mau ibadah zikir-zikir nggak hafal. Maklumlah dulu belajarnya ngalong mungkin, jadi malas gitu. Bukan berarti yang ngalong itu nggak hafal. Kalau kayak Pak Hidayat mah walaupun ngalong tapi ngalongnya khatam gitu kan. Saya mah nggak hafal-hafal doanya, ya sudah, khidmatil fuqaha gitu. Berkhidmah saja kepada orang ahli fikih, wasufiyati dan kepada ahli sufi, wa ahli dini dan kepada ahli agama gitu. Jadi saya ingin nyari kalimat yang tepat untuk yatayassar bihil a'mal as-sholihah itu enteng birit gitu kalau bahasa Sunda mah. Aduh, apa tuh enteng birit? Apa? Ada yang tahu enteng birit? Nah, ini bahasa Sunda soalnya, ini harus yang Sunda. Enteng birit itu jangan ringan tangan. Kalau ringan tangan, birit itu pantat. Jadi kalau diminta tolong sesuatu itu pantatnya itu segera berdiri gitu. Jadi gercep kalau kata Bu Ati mah. Bu Ati sering pakai istilah gercep daekan. Ya bahasa Sunda juga itu mah, daekan. Jadi mauan gitu. Jadi kalau diminta tolong, bisa nggak minta tolong? Ayo mangga. Misalnya uminya mungkin minta tolong gitu. Bisa nggak? Ustazah bisa nggak minta tolong ini? Ayo siap. Nah gitu. Itu namanya yatayassar bihi al-amal as-sholihah lis-sholihin. Ringan pantat, nggak enak ya di bahasa Indonesia kan, jadi nggak enak. Hah? Sebet. Oh ya, sebet ya. Itu singkatan atau bukan? Sebet ya, gesit ya maksudnya. Sebet kalau kata ini Betawinya. Silakan mungkin jamaah Al-Hamidiyah yang ini tolong ditulis di chatroom itu hampang birit itu tenaon. Easy going ya, bisa easy going juga. Tapi bukan enteng tangan, ringan tangan. Kalau ringan tangan malah gampang melukai orang gitu ya. Sebeta kata Pak Hidayat katanya. Gitu. Ya, pokoknya ya entengan. Ya, bantuin entengan ya. Enggak hitung-hitungan lah gitu. Terutama kepada ahlul fuqaha, ahlul sufiyah, ahluddin. Wataraddudi dari kakhidmatil fuqahai wataraddudi fi asghalihim, dan at-taraddud ini tepatnya menyukai, mengulang-ulang begitu, fi asghalihim dalam kesibukan mereka. Maksudnya terus saja menemani kesibukan para ahli soleh itu. Wasa'yi, dan juga mentasarrufkan fi it'amil fuqara'i, dalam memberi makan orang fakir. Kalau nggak bisa berilmu ya sudah, beri makan orang fakir. Wal masakini, dan beri makan orang miskin. Wataraddudi, dan gampangan juga misalnya alal mardho, terhadap orang yang sakit. Gampangan membantu orang sakit. Gimana cara membantunya? Bil iyadati, dengan cara iyadah? Menjenguknya. Bil iyadati, dengan cara menjenguknya. Wa ala janaizi, dan juga gampangan kalau ada jenazah yang wafat, ada orang yang wafat. Bagaimana caranya? Bitasyi'i, dengan cara menghantar ikut ke pemakaman gitu. Itu juga kebaikan. Jadi betapa mudah dan gampangnya sebetulnya ya kebaikan itu. Kalau tidak bisa yang berat, ya yang ringan, semuanya kebaikan. Fakullu dzalika, maka adapun segala hal yang tadi disebutkan itu, afdalu, itu lebih utama, minan nawafili, ketimbang amalan-amalan yang sunat. Minan nawafili, ketimbang amalan-amalan yang sunnah. Itu lebih baik itu. Berkata baik,
juga kan lebih baik daripada sedekah yang tidak ikhlas, kan begitu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik ketimbang sedekah tapi disebut-sebut sedekahnya. Sedekah udah sedekah gitu. Ngasih gitu ke orang, begitu orangnya ada masalah, lu gimana sih kemarin gue kasih tuh, gue infak sama lu, wah disebut-sebut lagi gitu misalnya. Udah kemarin kan udah saya kasih, saya kan sedekah kan kemarin kan, wah udah disebut-sebut. Itu no free lunch, wah gitu kan, tidak ada makan siang gratis, jadi sedekah saya itu kemarin itu, wah ditagih gitu kan, udah hilang tuh, hidang itu. Ada yang begitu ya. Mudah-mudahan kita enggak ya. Fa inna hadhihi, maka ini semuanya itu ibadatun. Itu adalah bentuk ibadah. Wa fiha, dan itu tetap di dalam ibadat ada di dalamnya itu rifqun, ada kemanfaatan. Rifqun itu ya lebih tinggi dari rahmah gitu. Rifqun ada kemanfaatan lil muslimina, bagi orang-orang muslim. Gitu. Itu yang ketiga ya. Jadi kebaikan yang kalau kita tidak bisa zikir, tidak bisa apa. Nah, bagaimana yang keempat? Al halatur rabi'atu, adapun opsi yang keempat yang terakhir, Allah apa ini? Tuqwiya ala dzalika ayla takdiro. Ya, keadaan yang keempat ini engkau jangan tidak ya, engkau tidak mampu. Alat, kok enggak enak ya, tuqwiya ya, takwa ya. Engkau tidak mampu ayla takdiro ala dzalika, untuk menjalankan tiga opsi yang tadi itu. Jadi ada nih opsi yang ketiga, sisa waktu dari mulai ba'da subuh sampai zuhur itu disuruh berilmu, tahsilul ilmi nggak bisa, suruh ngajar apalagi, disuruh baca-baca wirid doa nggak hafal, disuruh bikin kebaikan senyum aja mulutnya itu susah juga gitu. Nah ada misalnya bagaimana kalau begitu? Fastaghil, maka sibukkanlah diri engkau itu bihajatika, dengan kebutuhan engkau, iktisaban karena mengharap, ala nafsika pada diri engkau, aw'iyalika atau keluarga engkau, waqad salima dan telah selamat siapa al muslimuna, orang-orang muslim, minka dari engkau, wa amanu amina ya'manu, dan orang-orang muslim itu aman, bukan beriman di sini, aman ya. Dan orang-orang muslimin itu aman, min lisanika, dari lisan engkau, wayadika, dan dari tangan engkau. Atau kalau nggak bisa berbuat baik, nggak bisa wirid, nggak bisa apa-apa, minimal jangan sampai orang lain tersakiti oleh mulut kita. Minimal jangan sampai kita pakai kekuasaan kita untuk menyakiti orang. Itu aja udah. Kamu itu ngasih senyum ke orang lain nggak bisa, boya udah jangan memaki-maki misalnya. Gitu. Ini tapi ini opsi yang keempat, ini yang terakhir, pilihan terakhir gitu. Minimal orang lain jangan tersakiti gitu ya. Jangan kena duri dari kita. Jangan, nggak ada yang kelima, nggak ada. Wasalima, dan selamatlah bagi engkau apa dinuka, agama engkau, idalam tartakib, apabila engkau tidak melakukan maksiat, fatanala, maka engkau nyampe bidalika dengan cara ini, darajata ashabil yamini, derajat ashabul yamin, tingkatan orang-orang yang selamat. Illam takun, meskipun engkau tidak ada, min ahli taraqi, itu termasuk orang-orang yang naik, ila maqamatis sabiqina, ke makom orang-orang yang
mulia. As-sabiq itu al-musari'una fil ibadat, orang-orang yang ahli ibadat. Jadi ini ya lumayan sih katanya, ini adalah tingkatan ashabul yamin, selamat. Ashabul yamin itu orang yang selamat. Tetapi engkau tidak naik derajat gitu, di situ-situ aja gitu. Iya, kalau pada derajat sih mungkin kalau pada derajat naik derajat terus ya. Ada tuh pada derajat, ada tuh. Hah? Kita pas terus. Kita pas terus ya. Kalau pada derajat naik terus derajatnya, enggak juga gitu. Nah, yang keempat ini baik, tidak buruk, tetapi tidak punya nilai plus begitu. Fahadha, maka adapun yang keempat ini aqallud darajati, itu derajat yang paling rendah fi maqamatid dini, di dalam konteks agama. Gitu ya. Karena tadi ada yang bilang bagaimana kalau yang kelima nih, Imam Al-Ghazali ngasih tahu. Ayo kalau mau yang kelima, wama, dan adapun opsi atau perilaku ba'da hadza, setelah yang empat ini gimana kalau ada yang berilmu tidak bisa, mengajar juga nggak ada ilmunya, ngamalin enggak, bacaan wirid nggak hafal, memasukkan kebaikan ke orang lain tidak bisa, kemudian mencelakakan orang lain juga gitu, udah bikin ini mah perbuatannya itu bikin kita gemes gitu. Bagaimana kalau ada yang begitu? Fahuwa, maka adapun yang kelima ini min marati'is syayatini, itu termasuk dari marati' itu tipu daya syaitan. Min mahali tana'umihim wattisa'ihim, katanya ini tempat setan bernikmat-nikmatan, memberi kenikmatan kepada mereka, memberikan harapan palsu kepada mereka gitu. Wadzalika, dan adapun yang kelima ini nih, yang gambaran itu gimana sih yang kelima itu? Bi antastaghilla, ya dengan engkau menyibukkan diri, wal'iyadu, dan ada ini sebelum menyebutkan Al-Ghazali berdoa dulu, wal'iyadu billah, dan adapun kita berlindung itu kepada Allah. Jadi Al-Ghazali sendiri takut nih menyebutkannya, makanya wal'iyadu billah, naudzubillah min dzalik ya. Begini nih katanya, bi antastaghilla, dengan engkau menyibukkan diri, bima, dengan perbuatan, yuhdimu, yang merusak atau meruntuhkan perbuatan ini, dinaka, agama engkau, maunya itu berbuat dosa saja, bima yuhdimu autu'dhi, atau menyakiti abdan, orang lain, min ibadillahi ta'ala, dari hamba-hamba Allah, biqaulin au fi'lin, baik dengan perkataan maupun perbuatan, ucapannya buruk, ucapannya juga penuh dengan kebencian, ujaran kebencian, dan bisa jadi melalui media sosial juga kan ya, biqaulin itu hati-hati karena ada undang-undang ITE, au fi'lin, atau dengan perbuatan. Fahadhihi, maka adapun ini nih yang kelima itu rutbatul halikina, itu adalah tingkatan orang-orang yang halik. Halik itu rusak, binasa. Ini adalah tingkatan orang yang binasa. Fa iyyaka, maka hendaklah engkau takut, antakuna, untuk sampai fi hadhi tobaqoti, di dalam tingkatan ini. Itu katanya. Aduh, ada yang keenam enggak? Gimana lebih buruk dari itu ya? Udah kita stop dulu deh. Kata Bu Dewi ya. Iya, udah stop katanya. Jadi sampai di sini saja dulu gitu. Takut ada yang keenam, jadi kita berhenti dulu gitu. Alhamdulillah. Silakan mungkin Ustadz Fauzan mungkin mau menambahkan, atau jemaah Alhamdulillah yang lain. Mangga silakan. Masih ada waktu. Kalau tidak ada ya saya tambah lagi, saya terusin lagi. Ya. Ada di chatroom juga ada ya, silakan. Ditampilkan saja.
Mau dari chatroom dulu? Ya, yang chatroom dulu deh. Itu Pak Darajat absen hadir katanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan naik derajat terus. Iya. Baik, dari chatroom dulu ya, dari Pak Harno ya, saya bisa baca dari sini. Dari Jambi. Dari atas dulu. Pak Harno betul, dari Jambi ya, alhamdulillah. Pak Harno ini jamaah rutin kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari keempat kegiatan yang dianjurkan Syekh Nawawi, sebetulnya Syekh Al-Ghazali ya, karena ini matannya ada di Bidayah. Menjelang zuhur kok tidak ada anjuran untuk berkegiatan mencari rizki, mencari nafkah, menjemput karunia Allah. Yang kedua, kapan waktu berkah untuk mencari rizki? Apakah setelah zuhur seperti yang dianjurkan di surat Jum'ah? Baik, jadi apa yang sedang dibahas oleh ini Pak Harno, oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayah ini dalam konteks ibadah sesungguhnya, tetapi itu pola umumnya ya, bukan berarti tidak melakukan kegiatan yang sifatnya tholabul ma'isyah gitu, mencari nafkah begitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam pilihan-pilihan itu kan sebetulnya ada isi segala sesuatu, segala kegiatan itu dengan, misalnya yang ketiga misalnya, ya isi dengan ibadat. Nah, kita bekerja di kantor itu bisa jadi ibadat loh. Kita mencari rezeki itu juga ibadat. Jadi itu yang dimaksud al-ibadat, ya al-ibadat. Yang harus kita pahami. Tidak harfiah misalnya, mungkin kalau yang harfiah ada di dalam surat Al-Jum'at, tapi konteksnya sholat Jumat kan ya. Fa'idha qudiyatis sholatu, kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bertebaran lagi. Itu ada konteksnya, karena dulu itu kan ada ketika ada seruan Jumat itu dulu itu orang-orang pada berdagang kan, aktivitas dagang begitu, sibuk dengan perdagangan. Nah, ada orang yang ketika dikumandangkan azan itu masih saja sibuk begitu dengan aktivitasnya. Enggak, kalau sudah ini idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Udah kamu zikir dulu, ke masjid dulu. Tapi kalau udah selesai fantashiru fil ard. Itu konteks Jumat. Tapi kalau konteks keseluruhan tentu saja, apalagi zaman sudah berubah. Sekarang bentuk ibadahnya, zaman dulu kan mungkin tidak ada karir-karir yang seperti sekarang kan. Mungkin apalagi di zaman nabinya barangkali kan tidak ada PNS kan. Ada PNS zaman Nabi. ASN gitu ya, atau profesinya apa begitu. Tapi ada profesi pada masanya, konteks zamannya. Nah, tetap saja itu ma'isyah itu harus dilakukan gitu ya, tapi isilah dengan ibadah. Seperti tadi saya sampaikan, berangkat ke kantor naik mobilnya dengan zikir, dengan ibadah. Bukan berarti harus terus-terusan di masjid, di mushola. Saya kira begitu ya Pak Harno. Kalau yang keduanya, kapan waktu berkah untuk mencari rizki? Apakah setelah zuhur? Nah, itu yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu kontekstual, tergantung konteks orangnya. Keberkahan mencari rizki yang paling berkah bagi orang yang shift malam, misalnya security malam, ya malam hari. Bukan tahajud dia tugasnya itu menjaga keamanan misalnya di jamnya, shiftnya, tiba-tiba dia tahajud aja, dia nggak melaksanakan tugasnya, sholat, tahajud, habis itu tahajud, sholat tobat, kemudian sholat tasbih, kayaknya belum puas nih, sholat hajat, apalagi ya gitu, sholat mutlak gitu, terus, jadi dia di pos satpam aja kerjanya itu gitu kan, karena katanya kan ibadah, itu bukan satu kebaikan juga gitu. Kontekstual. Jadi kapan waktu berkah mencari rezeki itu adalah kapan ketika kita bisa mendapatkan ridho Allah gitu dengan mencari rezeki itu. Kira-kira begitu ya. Ya, silahkan. Ada lagi? Oh ya, silahkan. Mau langsung mungkin silahkan disampaikan Pak Ahmad Murdiansyah. Jauh dari pembahasan, wah kalau terlalu jauh ya kita lihat nanti. Iya, silahkan Pak Ahmad Murdiansyah.
Bisa di unmute. Tidak bisa open mic-nya katanya. Harus oleh operator di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pakai kamera ini dimajukan lagi di atas dan melihat tanah. Silakan. Yang ingin saya tanyakan pakai izin terkait tadi kan ada yang nanya perihal salat Jumat tadi sebelumnya, jadi saya keingatan izin. Salah satu rukun Jumat kan mustautin ya pakai. Nah, yang ingin saya tanyakan kategori mustautin itu untuk di zaman sekarang seperti apa ya pakai, dalam artian apakah definisinya sama seperti itu sebelumnya? Kalau diterapkan di konteks sekarang saya agak bingung gitu, seperti misalnya sholat Jumat di pekan-pekan, sholat Jumat di supermarket seperti mall dan sebagainya. Nah, dan secara otomatis ya kalau secara definisi mustautin kayaknya nggak ke mustautinnya gitu pakai. Apakah mustautin itu penduduk tetap itu dinyatakan orang yang lahir di kampungnya, apa artinya lebih luas lagi pakai? Misalnya saya lahir di Depok, maka saya selama saya masih di Depok, dimanapun saya Jumatan di Depok, berarti saya masih mustautin. Apakah seperti itu pakai? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Murdiansyah. Ini memang betul pertanyaannya, memang jauh dari pembahasan ya. Jadi ini iramanya harus agak mengubah iramanya, membahas tentang sholat Jumat. Sebetulnya Pak Murdiansyah, Pak Ahmad, nanti di dalam bidayah ini ada satu bab pembahasan tersendiri tentang sholat Jumat. Ada di halaman 58 ya, Adabul Jum'ati gitu ya, adab tentang Jumat. Jadi mungkin nanti akan kita bahas secara detailnya di di dalam pertemuan yang membahas tentang itu ya. Meskipun secara umum tentu saja di dalam konteks sekarang mungkin bagi jemaah yang umum yang lain tadi disebut istilah mustautin. Mustautin itu orang yang penduduk asli, maksudnya dari kata waton, kata waton itu kan sebetulnya asal katanya tanah air gitu ya, penduduk asli situ. Nah, pribumi gitu, pribumi. Tetapi mungkin jawaban umumnya saja dulu bahwa ya sekarang dalam konteks sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad juga tadi, ya tinggal di Depok, kemudian kerjanya di mana, di Jakarta mungkin, tetap saja itu sebagai mustautin ya. Nah, tetapi nanti detailnya saya akan sampaikan mungkin pada pertemuan bab itu ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan yang berikutnya. Ibu Latifah Ibu Muzayana. Latifah. Ibu Latifah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kalau kita men-share pengajian-pengajian atau semacam nasihat yang kita ambil dari sosmed atau internet tanpa kita tahu dasar hukum atau dalilnya, tapi kita yakini bahwa itu benar karena mungkin kita pernah mendengar nasihat tersebut dari orang tua atau guru kita, bagaimana hukumnya buat kita? Apakah kita harus tahu dalilnya dulu baru kita share? Ya, ini umum juga sama ya, tapi mungkin sama saya komentari secara umum. Tentu saja kalau nasihat itu kita dapatkan, memang kalau di sosmed itu prinsipnya mungkin ada kita kaitkan ke al-halah yang ketiga lah barangkali ya, al-halah yang ketiga. Jadi kalau kita menerima sesuatu itu hati-hati juga, jangan sampai kita langsung memforwardnya dan menyakiti orang lain
gitu. Karena itu bisa jadi masalah juga gitu. Saring sebelum sharing itu kan saring sebelum sharing ya gitu ya. Kalau Gus Nadir gitu, itu Gus Nadir itu yang pakai istilah itu. Saring sebelum sharing itu tetap penting gitu. Jadi kalau pertanyaan Bu Latifah kan mana inti pertanyaannya tadi? Hukumnya buat kita apa gitu ya? Ya tentu saja kalau menyebarkannya, apalagi kalau misalnya ini memang sesuatu yang baik gitu, kita punya dua opsi, membagikannya atau untuk diri kita saja gitu. Kalau menurut kita mungkin ada konteks grup tertentu yang perlu kita bagikan, kita bagikan. Tapi kalaupun untuk kita saja, meskipun kita tahu itu baik, karena kita pernah mendengar dari guru kita misalnya, ya silahkan. Itu tergantung kita ya. Tetapi kalau ada yang shock, ada yang ragu-ragu, itu terutama ya harus dilakukan tabayun. Sekarang itu gampang sekali hoax itu. Ada dikirimkan gambar, kemudian diiringi suara misalnya. Gambarnya itu dengan suara itu seolah-olah nyambung banget. Tapi sesungguhnya itu dua hal yang disatukan gitu. Sekarang juga masih itu saya menerima kemarin juga, bahkan oleh para orang yang terpelajar gitu. Saya kadang-kadang kok bisa gitu ya. Nah, itu karena kebanyakan orang sekarang itu ingin membagikan dan ingin mendengarkan sesuatu yang ia percayai gitu. Jadi sesuatu, pokoknya saya hanya ingin mendengar sesuatu yang saya percayai gitu. Kadang-kadang begitu. Misalnya kemarin ada gambar seorang menteri gitu, wah seorang menteri agama, gitu kan, di DPR gitu kan, fotonya itu foto si menteri A itu, kemudian suaranya itu pimpinan DPR yang sedang memarahi menteri ini, Pak Menteri, Bapak Menteri itu bu ini gitu, seolah memarahi si menteri A ini. Nah, kebetulan kalau yang itu kebetulan peristiwanya saya tahu juga, itu menteri yang sedang diomongin oleh pimpinan DPR itu menteri yang lain sebetulnya, tapi kan gambar yang ada. Lalu tersebar gitu seolah itu terlepas dari kita itu suka atau tidak suka secara politik misalnya, kalau ada yang tidak benar ya tidak benar. Jadi yang penting itu tabayun ya Bu Latifah. Terima kasih banyak. Ya silahkan, ada lagi? Silahkan, coba dibacakan supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, bagaimana bila kita sebagai emak-emak ini ingin mendapat pahala umrah yang sempurna bila melaksanakan ibadah sejak fajar hingga sholat isyraq, tetapi pagi hari justru waktu yang sangat sibuk untuk menyiapkan segala macam kebutuhan keluarga. Iya, itu jangan dikira istighol emak-emak itu tidak ada pahala ibadahnya. Wow, itu bukan main itu, ya Allah. Si bapak-bapak aja nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh emak-emak itu. Jadi Ibu Qudsiah ya, emak-emak, saya yang bapak-bapaknya gitu. Pahala haji yang kemarin disebutkan, pahala umroh yang tamatan kata sampai yang sempurna, itu bukan hanya diperoleh oleh mereka yang zikir saja, kemudian tasbih saja gitu ya, karena juga hatinya terutama itu. Buat mereka juga yang mungkin juga bahkan buat mereka yang menyiapkan fasilitas untuk orang lain sehingga orang lain itu bisa berzikir, itu bisa jadi begitu gitu. Ada pengajian seperti sekarang ini, kita nih ngaji nih, saya membacakan, kemudian jamaah sekalian mendengarkan, seolah-olah hanya kita yang dapat pahala paling hebat gitu, paling baik di hadapan Allah. Sementara ada orang yang betulin listriknya tuh, Pak Rozi itu. Pak Rozi itu mungkin tidak mendengarkan karena sibuk untuk menyiapkan Zoom kita. Itu jangan dikira Pak Rozi itu tidak mendapat pahala. Iya, itu. Iya, malah yatimul wajib ilabi fahuwa wajib gitu. Sesuatu yang mengakibatkan sebuah kewajiban itu tidak mungkin terpenuhi kecuali harus ada sesuatu yang lain itu. Sesuatu yang lain itu menjadi wajib juga gitu. Analoginya begitu. Jadi satu kebaikan
yang tidak mungkin tercapai kalau seandainya tidak disupport oleh kebaikan supporting itu, maka si supporting itu juga menjadi sesuatu yang layak mendapat pahala gitu. Gitu ya Bu Qudsiah ya. Jangan ragu lah pokoknya masuk. Nah, ya sibuk, jangan sampai setelah ngaji bidayah pagi-pagi, enggak, saya belum isyrok, anak udah mandi gitu, belum isyrok. jangan ya. Ya, silakan. Oke, dari wali santri Bu Ida. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghilangkan rasa sum'ah dalam hati yang kadang tiba-tiba saja munculnya saat bertemu dengan orang, padahal perasaan itu sudah ditepis jauh-jauh dari hati. Tetapi kok hati masih muncul saja perasaan dilihat dan merasa orang itu menilai begini begitu dengan kita. Paling bisanya istighfar di mulut, sementara kok hati masih aja perasaan dilihat orang ini. Itu bagaimana tipsnya yang efektif menghilangkan rasa ujub, sum'ah pada kondisi tiba-tiba saat bertemu orang seperti itu Pak Yai? Waduh, ini berat sekali ini dari Bu Ida ini. Iya Bu Ida, bagaimana menghilangkan rasa ria, sum'ah, ujub, ria, takabur, jeung sajabana gitu ya. Itu bagaimana caranya menghilangkan gitu ya. Ya dengan ngaji ini. Dengan ngaji ini kita terus-terusan diingatkan bahwa penyakit ujub, ria, sum'ah itu buruk. Nah, berarti terus kita jaga, kita imbangi. Nggak bisa hilang, nggak bakalan hilang. Karena manusia itu memang unsurnya bukan malaikat gitu. Nggak bisa. Kalau manusia itu ingin tidak punya perasaan sum'ah, ria, ujub, jadi malaikat. Jadi malaikat. Malaikat itu ya nur kan, cahaya. Sementara kita itu baina wa baina gitu. Jadi kita punya nafsu amarah, an-nafsul amarah, an-nafsul lawamah, tapi kita juga punya an-nur, nurun min nurillah. Kalau dalam konteks tasawuf kita itu kan al-zil, bahkan al-zil itu bayangan dari Allah gitu. Khalifatullah fil ard. Ya, nurun min nurillah kita itu gitu. Jadi tetapi kita tidak diciptakan untuk menjadi sempurna gitu. Jadi tipsnya ya kalau dari saya teruslah berinvestasi kebaikan di dalam semua aktivitas kita itu. Salah satu kebaikan ya diantaranya yang mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya itu manajemen qalbu seperti ini. Manajemen kolbu itu tasawuf, akhlak gitu, seperti bidayah, ini manajemen kolbu. Kalau kitab fikih belaka itu tidak akan nemu itu yang bagaimana ngopenin hati, itu tidak ada tuh di kitab Safinah misalnya, di Kasyifatus Saja, di Fathul Qorib, mungkin tidak ada gitu ya, karena kalau di dalam kitab fikih itu yang diatur itu ibadah lahir saja gitu. Bagaimana cara sholat, rukunnya, syaratnya itu saja. Tetapi bagaimana cara menghilangkan sifat ria ketika sholat itu adanya itu di kitab-kitab yang seperti Al-Ghazali ini. Gitu ya Ibu Ida. Jadi rajin-rajinlah terus sampai selesai bidayahnya, ngaji bidayahnya insya Allah. Dan amalkan doa yang tadi. Saya jadi penasaran doa yang tadi itu yang keluar dari ini, kok tiba-tiba lupa itu gimana ceritanya? Ada di halaman berapa coba jemaah mungkin? Ada kok ini. Ini kan ada ini ada bul khurujnya. Ini ada nih. Nih. Allahu halaman 25 kalau di saya ya. Sebelah kiri atas itu. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsaya. Nah, itu hadza ilaika. Amalku ini untuk engkau ya Allah. Jadi ini tips yang praktisnya buat Ibu Ida. Amalkan doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di
bab tentang keluar menuju masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asaron wala bataron fa inni lam akhruj asaron wala bataron wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wabtigha'a mardatika, gitu ya. Nah, itu doanya yang kita baca. Itu aja. Fa as'aluka antun qidani minan nari wa antaghfirli dunubi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Susah hafalnya, dalam hati, di dalam terjemahnya saja juga tidak apa-apa. Jadi setiap mau melaksanakan kebaikan, mau berangkat ke kantor, mau beraktivitas, ya itu saja. Berdiri sebentar di depan pintu sebelum keluar, dalam hati ingat doa ini. Artinya saja, artinya, ya Allah, aku keluar ini bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena takabur, tetapi aku memang untuk mendapatkan ridho Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah, itu aja cukup gitu. Kalau seandainya belum hafal ya, syukur-syukur kalau sudah hafal. Ya, saya kira begitu untuk Ibu Ida. Sudah selesai, Kiai. Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada para jemaah semuanya. Mohon maaf kalau belum dijelaskan semua ya, termasuk tadi Pak Ahmad. Pak Ahmad pertanyaannya nanti untuk khusus yang sholat Jumat itu, karena saya sudah membaca di bab Jumat ini banyak hal yang penting memang ya, khususnya tentu untuk bapak-bapak ya, karena sholat Jumat. Jadi nanti di Adabul Jumat ini memang kita bahas secara detail. Bahkan waktu itu kan ada juga pertanyaan tentang imam, bermakmum berimam gitu. Nanti ada tentang Adabul Imam wal Qudwah, berimam dan bermakmum itu seperti apa. Nah, saya terus terang saja lebih nyaman kalau seandainya saya menjawab sesuatu itu berdasarkan teksnya yang ada di hadapan kita. Jadi tidak kemana-mana gitu ya. Kita bisa menjawabnya mungkin secara umum, tapi kasihan jemaahnya mendapatkan sesuatunya ya tidak maksimal. Jadi lebih baik nanti kita ini yang disebut kalau di Alhamidiyah itu argumentatif gitu. Jadi santri kitab itu kan K-nya komunikatif, I-nya inovatif, T-nya terbuka, A-nya argumentatif. Argumentatif itu menjelaskan segala sesuatu itu berdasarkan teks gitu, berdasarkan ada argumennya, ada dalilnya, ada penjelasannya gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti akan kita sampai ke situ. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan semuanya memberikan kemanfaatan, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa
sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Fauzan, terima kasih Pak Hidayat, terima kasih.